Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. وفضل الأولياء والعلماء بإظهار الكرامة هي من معجزات المرسلين وعلى آله وأصحابه على منهجه القويم وعلى آله وأصحابه السالكين إلى يوم الدين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Wa ba'du. Ingkang kula mulyakaken jajaran Suriah MWJ-NU, Suriah Ranting NU sekecamatan Sileragung ingkang kula mulyakaken, jajaran pengurus Tanfidiyah NU MWJ Ranting sekecamatan Sileragung ingkang kula hormati, saha banom-banomipun yang hadir, Fatayat Muslimat Ansor Ibnu IPBNU Pagar Musa wa ala ali wa ashabi. Pertama-tama monggo kita sambingan syukur wonten kersanipun Gusti Allah taala bi qaulina tahmid alhamdulillahi rabbil alamin, bahwasanya pada siang hari ini kula lan panjenengan sedaya ditakdirkan Allah saged bermuajahah di Masjid Baitur Rahman Silir Grombang dalam keadaan sehat walafiat. Moga-moga pertemuan kita selalu membawa wasilah rahmati Allah, maghfirah Allah, dados majelis ingkang manfaah maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga kula lan panjenengan sedaya tansah pikantuk syafaatipun, pikantuk rahmatipun wonten donya langkung-langkung benjang wonten ing ngarosatul kiamah. Ingkang nomor 3, intine kegiatan siang hari ini adalah kita mendengarkan hasil keputusan daripada Bahsul Masail yang pada saat hari ini sedang digodhog oleh tim perumus. Jadi lek kula niki namung ganjel untuk mengisi kekosongan. Jadi mudah-mudahan kegiatan seperti ini dapat berjalan istiqomah ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Yai Adnan kalih takmir Masjid Baitur Rahman, bilih niat utama pada siang hari ini kula lan panjenengan sedaya nggih menika pados ilmu. Rasulullah niku nate dawuh, man salaka ila talabil ilmi salakallahu tariqan ilal jannah. Sapa wonge sing mlaku krana golek ilmu, maka Allah memperjalankan orang itu ke dalam surga. Artinya nopo? Justru orang yang menginginkan surga niku syarate ya kudu ngangge ilmu. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa orang yang menginginkan keinginan dunia, maka syaratnya ilmu, dan barang siapa orang yang menginginkan akhirat,
juga syaratnya ilmu, bahkan kalau menginginkan kedua-duanya syaratnya menika ilmu. Maka dengan mencari ilmu ini termasuk salah satu tujuannya untuk menyelamatkan agama, untuk memuliakan agama Islam. Karena muliakan Islam ini tidak karena mayoritas, tidak karena kedudukan yang tinggi, tidak, akan tetapi mulianya agama Islam itu tergantung daripada ilmu. Sehingga Rasulullah itu memberikan apresiasi yang tinggi terhadap orang yang mencari ilmu. Suatu saat Kanjeng Nabi dikidawuhkan sahabat Ibnu Mas'ud, "Ya Ibnu Mas'udin, dulu suka fil majlis ilmi wala tabusu kalaman wala taktubu harban khairun min ibadati al-lisan." Hei Ibnu Mas'ud, lungguhmu yang majlis ilmi wala tabusu lan ora sakne sira kalaman ing pulpen wala taktubu lan ora nulis sira harban ing sak kurbuai iku khairun min abi min ibadati al-lisanatin, daripada ibadah 1000 tahun dengan catatan ibadah yang tanpa ilmu. Ini Rasulullah memberikan apresiasi yang tinggi terhadap orang yang mencari ilmu. Akan tetapi fenomena akhir-akhir ini, zaman-zaman sekarang ini, zaman milenial ini, adab lan tata krama orang yang mencari ilmu ini pun mulai ditanggal. Sehingga kata lari-lari milenial sekarang ini golek ngilmune instan, golek ngilmune karbitan. Orang moro nyang kiai, orang jaluk ngaji nyang pondok, niki ngajine melalui tabayatu buyutuban, ngajine melalui ini, sehingga ilmunya didapat tapi adabnya tidak mendapat, ilmunya didapat tapi akhlaknya tidak dapat, karena syaratnya orang yang mencari ilmu adalah bil huduri wasyahadah. Syaratnya wong golek ilmu siji di hadapan seorang guru, yang nomor 2 adalah bersaksi langsung, bertatap muka langsung. Niki nopo malih akhir-akhir niki para bapak lan para ibu, di media sosial ini sekarang sudah banyak dipenuhi oleh acara-acara majelis taklim. Niki lek sampai kulolan panjenengan sedaya iki mboten teliti, pokoke ketoke gampangane ustaz jenggote dawa, batuke ireng, mari ngono celonane cingkrang, gelare profesor doktor LCMA. Niki koyok-koyok wis menguasai seluruh ilmu agama. Padahal satu program yang masif wis tak buka mawon, program daripada Wahabi Salafi, yaitu memberikan gelar yang sangat murah terhadap orang yang mau mencari ilmu di Saudi Arabia. Dengan program 1 tahun beasiswa gratis plus pulang ikut untuk sanggup, sudah mendapatkan gelar LC. 2 tahun sudah bergelar doktor, tapi yang memberi legitimasi adalah negara Saudi Arabia. Karena apa? Itu untuk mengelabui umat bahwa dengan gelar yang tinggi, dengan gelar akademis yang tinggi, itu biar disangka mereka menguasai agama. Maka tidak heran sekali pulang dari sana baru 1 tahun mondok langsung buka majelis taklim, dan itu disebarkan melalui media massa. Akhirnya kelolaan panjenengan sedaya boten paham, boten teliti ketika kita membuka YouTube dan kita membuka acara taklim di situ. Niki kadang-kadang di situ menjerumuskan. Akhirnya elek sing sampai itu seorang ustaz yang bergelar doktor mengatakan bahwa
memberikan taklim kepada majelisnya, dikilek sampai digawa nang kulolan panjenengan sedaya, lek gak sampai siap jawaban juga bingung. Siji, milih Quran apa milih Pancasila? Ayo, milih Quran apa Pancasila? Lek milih Pancasila, milih Quran wong Islam berarti kafir. Milih Quran gak milih Pancasila, urip yang Indonesia. Sing nomor loro, milih Jokowi apa milih Nabi Muhammad? Coba. Sehingga doktrin yang seperti itu kalau sampai masuk kepada generasi Islam, utamanya generasi muda yang tidak di pondok pesantren, itu bisa tercuci otaknya, sehingga didoktrin bahwa undang-undang peraturan hukum yang selain Islam itu berarti tauhid. Maka negara Indonesia ini juga dikatakan negara tauhid, pemerintahnya tauhid, Pancasila dan undang-undang dasar juga tauhid, karena di situ tidak mengadopsi hukum-hukum syariat Islam. Iki seumpama sampai didoktrinkan kepada generasi muda, bahaya. Nih. Kemudian yang kedua, ada jargon, ada semboyan yang sudah sering disampaikan melalui masa. Kembali ke Quran, hadis, kembali ke Quran, hadis. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa kalimatun haq yuridu bihal batil. Sebetulnya kata-kata kembali kepada Quran hadis niku kalimat hak, akan tetapi tujuannya adalah batil. Kulo buka-buka dalam literatur kita, ternyata kata-kata kembali kepada Quran hadis tidak pernah disampaikan di dalam Al-Quran, mboten nate yang hadis, bahkan asal sahabat mboten enten. Lek Quran kembali nopo fafirru ilallah. Dawe Kanjeng Nabi mboten nenten. Kanjeng Nabi mboten nate ngendika kembalilah kepada Quran hadis mboten. Kanjeng Nabi dawe napa? Kanjeng Nabi dawe ma taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima falam tadillu abadan, kitabullahi wa sunnatur rasul. Saya tinggalkan kepada kamu dua perkara. Apabila kamu berpegang pada dua perkara, maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya, kitabullah dan sunnatur rasul. Jadi kata-kata kembali kepada Quran, kembali kepada hadis yang menjadi jargon orang-orang salaf Wahabi, itu kalimatun haq yuridu bihal batil. Ingin memisahkan umat Islam daripada berpegangan kepada ulama, langsung mengambil hukum dan Quran hadis, maksudnya seperti itu. Ini kalau dibiarkan sangat baik. Terus dampaknya seperti ini. Setelah promos literatur kita, ternyata kata-kata kembali kepada Quran itu adalah disampaikan seorang yang munafik ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi ghanimah, rampasan perang. Nalika Kanjeng Nabi perang, ini ngaji untuk serius. Golongannya, lo kan golongannya, terus kok kalian wanita. Ternyata nalika Kanjeng Nabi niku dunduk ghanimah rampasan perang, itu ada seorang yang ikut berperang tapi dia orang munafik, mengatakan ya Muhammad berlakulah adil. Coba Kanjeng Nabi Muhammad ini ditegur kali orang munafik itu, lek ngeduk bicaraan perang itu kon adil. Karena perintah dalam Al-Quran ya Muhammad iqbilu wa aqwa bil taqwa. Niku langsung Kanjeng Nabi didokter kaya sing paham Quran dheweke. Padahal Quran itu diturunkan dengan Kanjeng Nabi. Itu. Kemudian cikal bakal wong munafik sing ngoten niku akhirnya itu turun kepada generasi yang sampai dikenal saat ini adalah orang-orang Khawarij. Jadi orang-orang Khawarij itu
wong-wong sing boten mihak teng Kanjeng Nabi, golongan yang tidak memihak kepada sahabat. Mereka berdiri sendiri, mereka mempunyai jamaah sendiri dan pendapat sendiri. Ditarik kekinian, Pak. Kalau ditarik kekinian, itu munculnya gerakan khilafah yang disponsor oleh Hizbut Tahrir yang berpusat di Mesir, kemudian dibawa ke Indonesia, jadilah Hizbut Tahrir Indonesia yang dibubarkan oleh pemerintah. Ini gerakan Khawarij itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi nabi sampai beliau wafat, akhirnya diganti oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Terus yang perlu dipahami para bapak para ibu, proses pengangkatan sahabat Abu Bakar itu tidak melalui khilafah, tapi melalui demokrasi. Ketika Rasulullah wafat, ini sejarah. Niku mboten langsung dimakamkan. Rasulullah itu wafat dimakamkan 3 hari sesudah beliau wafat. Di tengah-tengah sebelum memakamkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat ini bermusyawarah untuk menentukan siapa yang menjadi pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Enten sing ngomong yang berhak menjadi khalifah atau pengganti Rasulullah adalah di sahabat sing paling sepuh. Enten malih yang layak menggantikan Rasulullah sebagai khalifah adalah orang yang paling banyak hafalan Quran. Kemudian salah satu sahabat yang bernama Zubair bin Awam mengatakan bahwa ketika Rasulullah nalika gerak waktu subuh, Kanjeng Nabi ini boten saged ngimami, akhirnya Kanjeng Nabi nunjuk sahabat Abu Bakar untuk menggantikan Rasulullah sholat subuh, dan itulah yang dijadikan pegangan oleh sahabat yang lain bahwa tampuk kepemimpinan khalifah jatuh kepada sahabat Abu Bakar dengan isyarat nalika Kanjeng Nabi boten saged ngimami sholat subuh menunjuk sahabat Abu Bakar. Tapi keputusan untuk mengangkat sahabat Abu Bakar menjadi khalifah, prosesnya musyawarah, tidak khilafah. Bahkan saat ini kita di Indonesia tidak khilafah itu. Ini sebab Abdul Qadir Baraja sekali diangkat-angkat dewi, undang-undang itu dari Imam Dewi. Kemudian Khawarij itu tadi tidak istilahnya tidak punya ruang, gak iso duwe ruang untuk ngobok-ngobok khilafahnya Sayyidina Abu Bakar. Ketika sahabat Abu Bakar wafat, khalifah digantikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, ketika itu Khawarij ini sudah mulai berkembang, pemahaman Khawarij itu sudah berkembang. Akhirnya disitulah terjadi musyawarah merencanakan sebuah pembunuhan yang dilakukan oleh siji sahabat Umar bin Khattab sebagai targetnya, yang kedua Muawiyah, yang ketiga Zubair bin Awam, karena tiga-tiganya ini termasuk para tokoh sahabat. Nah, akhirnya takdir Allah yang berlaku, sahabat Umar bin Khattab terbunuh, Muawiyah selamat karena ketika beliau mau imami sholat subuh beliau sedang sakit, dan Zubair bin Awam juga aman. Pelakunya siapa? Pelakunya adalah orang-orang Khawarij. Padahal orang Khawarij juga banyak yang hafal Quran, ahli sholat malam, juga ahli zikir. Tapi karena mempunyai kelompok tersendiri, niki gak melok sapa-sapa ingin mendirikan kelompoknya sendiri. Ini sejarah. Makanya sampai ditarik Indonesia tidak mengaku sebagai Pancasila dasar negara Republik Indonesia, tidak mengakui bahwa pemerintah termasuk distempel sebagai tahu ini adalah neo Khawarij atau Khawarij gaya baru. Sangat baik pada Khawarij. Hati-hati. Karena apa?
Sebetulnya kalau kita mengkaji dasar negara Republik Indonesia, Pancasila itu memang diambilkan dari inti sari Al-Quran. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, terinspirasi dari Al-Quran, wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kamu sekalian adalah Tuhan yang Esa. Dengan demikian diletakkan kepada butir pertama ketuhanan yang Maha Esa, wa ilahukum ilahu wahid. Kemudian qul huwallahu ahad. Ketika konsep ketuhanan bahwa Indonesia mengakui pada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Tunggal, semua yang ada di Indonesia ini mengakui bahwa Tuhan yang Maha Esa. Itulah konsep ketuhanan yang telah dibuat dasar di negara Republik Indonesia ini. Konsepnya sempurna. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya bagaimana? Orang di seluruh adil, persatuan Indonesia, permusyawaratan wasyarul bil amri. Intinya sebetulnya Pancasila itu terambil dari inti sari Al-Quran. Dan yang perlu dipahami para bapak, para ibu, konsep negara Republik Indonesia ini terambil ketika konsep Madaniyah, bukan konsep Makiyah. Mulai ketika Bapak Syekh Adil mengatakan bahwa orang Indonesia kalau memanggil saudara kita yang tidak satu keyakinan jangan dikabir kafir, tapi panggilan non-muslim. Kemudian ada ulama-ulama mengatakan bahwa enggak ada kuliah aibal non-muslim, enggak ada. Perlu diketahui para bapak dan para ibu, konsep kafir itu ketika Rasulullah di Mekah, karena memang orang kafir yang Mekah kurang ajar, banyak membantai para sahabat, banyak Rasulullah mau dibunuh, mau diculik, mengolok-olok Rasulullah, mengolok-olok para sahabat. Artinya ketika orang yang tidak Islam, orang yang tidak beriman kepada Rasul memang kurang ajar. Konsep itu ada di Mekah, sehingga kata-kata kafir itu sebutnya cara awak ini kurang ajar. Tapi lain lagi ketika Rasulullah berada di Madinah, konsep yang dipakai bukan kafir lagi. Walan tarda ankal yahudu walan nasara. Ditunjuk keyakinannya, disebut agamanya. Ini konsep kenegaraan seperti ini. Lahirnya Piagam Madinah bagaimana? Nalika perang Khandaq, di perang Ahzab ini gabungan wonten Mekah, baik dari orang Nasrani, orang Yahudi, orang Majusi dan orang-orang musyrik bergabung untuk menghancurkan Rasulullah, untuk menghancurkan sahabat ketika Kanjeng Nabi di Madinah. Akhirnya atas usul Salman Al-Farisi dibuatlah tarif untuk melindungi negara Madinah. Di dalam Madinah itu bukan orang Islam, ada Bani Quraidah yang Nasrani, ada Banu Najjar yang Yahudi. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Konteksnya di dalam Madinah, kita mempertahankan negara Madinah ini dari serangan Ahzab atau tentara gabungan yang ada di Makkah. Bahkan dalam hadis mengenang barang siapa yang menumpahkan darahnya, barang siapa yang melanggar kehormatannya, itu sama dengan melanggar kehormatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, konteks yang diterapkan oleh Rasulullah di Madinah itu adalah konteks kebangsaan dan kenegaraan, keluar dari konsep keagamaan. Sama-sama melindungi Madinah dari serangan tentara Makkah. Di dalamnya ada Yahudi, ada Nasrani. Ini. Nah, sehingga Indonesia ini ketika suasana sebelum kemerdekaan itu suasananya seperti Madinah. Sadurunge Islam wis enek Hindu, wis enek Buddha, wis enek lain-lain. Kemudian juga ada Islam. Karena ingin melindungi negara Indonesia ini, kemudian diproklamasikan berdiri
seluruh masyarakat Indonesia bersama-sama mempertahankan negara Indonesia dari serangan musuh. Sehingga apa? Karena mempunyai kewajiban untuk melindungi negara ini dari ancaman musuh, berarti semua warga Indonesia dikatakan ra'iyah. Diambil dari kata-kata kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kamu semua adalah sebagai penggembala atau pelindung, dan kamu akan ditanya apa yang kamu lindungi. Sehingga karena bodoh-bodoh bertanggung jawab untuk melindungi negara Republik Indonesia dari serangan musuh, berarti semua berkewajiban dan harus dilindungi karena statusnya adalah ra'iyah. Ini yang bodoh-bodoh ngiwangi, bodoh-bodoh mengamankan negara. Pak Bu, kalau pemerintah bisa berganti, presiden 2 periode, DPR 2 periode, lurah 2 periode, tidak masalah. Tapi yang paling penting, negara ini jangan sampai ada yang merusak, jangan ada sampai yang memecah belah persatuan negara Republik Indonesia. Makanya benar NU mengatakan NKRI harga mati. Pemerintah boleh berganti, siapapun itu jadi presiden, siapapun itu DPR. Tapi kalau negara ini harus dilindungi. Dan ingat Undang-Undang Dasar 45 apa? Kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Niki makane kula lan panjenengan sedaya wong NU niki berkewajiban melindungi negara Republik Indonesia, karena kok kita sama-sama ra'iyah, dalam arti kita bertanggung jawab untuk melindungi negara ini dari ancaman musuh, dari kebodohan, dari kemiskinan. Dan satu-satunya jamiah yang sudah memproklamirkan diri bahwa satu-satunya jamiah yang memang betul-betul berada di depan untuk mengamankan persatuan negara Republik Indonesia niki Nahdlatul Ulama. Ini mane kula lan panjenengan sedaya bentengi generasi muda kita dari rongrongan Islam gaya baru yang notabene bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua adalah selamatkan negara ini dari perpecahan, dari pertumpahan darah, dari pemahaman yang memecah belah bangsa Indonesia. Jadi untuk serius ngaji vlog kita itu saking ping masuk semari semadon akhiri wallahu muwaffiq ila aqdari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan para ibu mendatang kelawang mau sana ingkang dipun sampaikan dening panjenenganipun Mbah Yesotik bilih adicara saajengipun inggih menika penyampaian basu masail hal menika badhe dipun sampaikan dening Gus Badrul dumateng Gus Badrul wekdal